Menurut jurnalis olahraga dan ahli transfer, Fabrizio Romano, Real Betis akan menanggung 84% dari gaji Antony, yang mencapai 168.000 pound, sekitar 3,3 miliar rupiah, setiap minggunya, menjadikannya sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di klub La Liga tersebut. Sementara itu, Manchester United akan tetap menanggung 16%, yang setara dengan 32.000 pound, sekitar 647,5 juta rupiah, per minggu. Tak hanya itu, MU juga dilaporkan menyertakan klausul penalti dalam kesepakatan tersebut, yang mengharuskan Betis membayar denda jika Antony tidak tampil dalam jumlah pertandingan tertentu selama masa peminjamannya. Dengan investasi besar yang dilakukan oleh Betis, tampaknya Antony akan menjadi bagian krusial dalam strategi mereka hingga akhir musim. AC Milan sedang dalam pencarian penyerang handal untuk memperkuat serangan mereka, dan Santiago Gimenez dari Feyenoord menjadi incaran utama. Hernan Crespo, mantan bintang Milan, memberikan dukungannya terhadap kemungkinan transfer ini, memuji kemampuan serta karakteristik yang dimiliki oleh pemain asal Meksiko tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Crespo berbagi pandangannya tentang Gimenez dan beberapa poin penting lainnya. Dia adalah penyerang yang sangat menarik, saya sudah mengamatinya sejak lama. Dia tampil gemilang di Eredivisie dan di Piala Eropa, dan saya tidak hanya mengatakan itu karena 2 golnya melawan Bayern. Dia adalah penyerang tengah yang memiliki insting mencetak gol, siap untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Singkatnya, saya yakin dia akan bersinar di Serie A, terutama di Milan. Crespo membayangkan, Milan dengan tambahan solusi yang menarik. Saya membayangkan permainan yang bisa dikembangkan oleh Theo, atau Leao di sayap kiri, atau Pulisic di sisi kanan, dan semua umpan yang bisa tiba di tengah area di mana Gimenez mahir dalam membebaskan diri dan bersiap untuk melepaskan tembakan. Arsenal kini dihadapkan pada tantangan besar di bursa transfer setelah kabar beredar bahwa Newcastle United berencana untuk memperpanjang kontrak Alexander Isak. Penyerang asal Swedia ini menjadi incaran utama Arsenal untuk memperkuat sektor serangan mereka, namun Newcastle tetap teguh dan tidak berniat melepas pemain bintang mereka dengan harga berapapun. Menurut laporan dari The Telegraph, Newcastle berencana untuk memberikan kontrak baru kepada Isak pada musim panas mendatang. Klub yang dijuluki The Magpies ini menegaskan bahwa mereka tidak akan menjual penyerang andalan mereka, bahkan jika ada tawaran yang menggiurkan. Isak dianggap sebagai pemain dengan kemampuan yang sangat mumpuni, tidak hanya sebagai ancaman di dalam kotak penalti, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghubungkan permainan dari lini tengah ke depan. Keahlian seperti ini membuat Arsenal kesulitan untuk menemukan alternatif lain di pasar transfer. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengungkapkan beberapa hal yang perlu diperbaiki setelah timnya mengalami kekalahan dari Yordania dalam ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Jumat, 24 Januari 2025. Dalam laga tersebut, Garuda Muda harus menerima kenyataan pahit dengan skor 0-1, meskipun Yordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-17. Indra Syafri menilai bahwa timnya masih menghadapi kesulitan dalam menembus pertahanan solid yang diterapkan oleh Yordania. Kami harus menemukan cara yang lebih baik untuk merobohkan pertahanan mereka yang sangat terorganisir, terutama karena mereka menerapkan strategi ini untuk mengatasi kekurangan jumlah pemain, ujarnya, seperti yang dilansir dari situs resmi PSSI. Carlo Ancelotti merasa gembira melihat Kylian Mbappe berhasil mencetak 3 gol pertamanya bersama tim setelah mengalahkan Real Valladolid dengan skor 3-0. Malam ini menjadi momen istimewa bagi Kylian Mbappe, yang meraih hat-trick pertamanya untuk Los Merengues, dengan 2 gol dari permainan terbuka dan 1 gol dari titik penalti di menit akhir perpanjangan waktu. Mengenai pahlawan hat-tricknya, Kylian Mbappe, Ancelotti menyatakan, Mbappe telah menunjukkan performa luar biasa sejak lama. Ini adalah kali pertamanya mencetak 3 gol dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Ia telah meningkatkan kecepatannya dan menjadi aset berharga bagi kami, karena dia adalah pemain dengan banyak kualitas. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mengungkapkan pandangannya mengenai alasan kekalahan timnya dari Napoli. Ia menilai bahwa keberuntungan tuan rumah dalam hal jadwal pertandingan memberi mereka keuntungan untuk tampil optimal. Dalam wawancara bersama DAZN, Motta mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas hasil buruk tersebut. Ia berpendapat bahwa performa Juventus yang kurang memuaskan di babak kedua menjadi faktor utama di balik kekalahan ini. Saya sangat kecewa dengan hasil ini.
Di babak pertama, kami tampil sangat baik dan berhasil membuat tim yang berada di puncak klasemen kesulitan, kata Motta. Namun, sayangnya, apa yang kami tunjukkan di babak pertama tidak bisa kami ulang di babak kedua. Itulah yang membuat kami gagal meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Meskipun membutuhkan penguatan tim, MU belum berhasil mendatangkan pemain baru dalam bursa transfer musim dingin ini, yang membuat Ruben Amorim merasa kecewa. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa Amorim tidak sepenuhnya memahami situasi keuangan MU saat ia menerima jabatan pelatih kepala pada bulan November lalu. Dewan klub telah memberitahu Amorim bahwa mereka perlu menjual beberapa pemain untuk mendukung aktivitas transfer bulan ini. Namun, pihak Old Trafford menegaskan bahwa mereka hanya akan melepas pemain jika ada tawaran yang sesuai dan tidak merasa tertekan untuk menjual pemain di bulan Januari ini. MU tetap membuka kemungkinan untuk menjual pemain, dan mungkin harus mempertimbangkan untuk menurunkan harga jual Alejandro Garnacho, yang saat ini dipatok sebesar 73,76 juta pound oleh Chies Football Observatory. Arsenal dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut winger Bournemouth, Antoine Semenyo, yang telah menunjukkan performa mengesankan bersama Techer Rias di bawah arahan Andoni Iraola. Dalam 23 pertandingan di semua kompetisi, Semenyo berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 4 assist. Menurut informasi dari Chalk Offside, Arsenal menjadikan Semenyo sebagai target utama untuk menggantikan Saka. Namun, Bournemouth tampaknya enggan melepas pemain berusia 25 tahun tersebut dan menetapkan harga sekitar 50 juta pound, sekitar 1 triliun rupiah. Semenyo bergabung dengan Bournemouth pada Januari 2023 dari Bristol City dengan nilai transfer yang relatif rendah, yakni 8,6 juta pound, sekitar 175 miliar rupiah. Sejak saat itu, ia telah tampil sebanyak 70 kali untuk klubnya, mencetak 16 gol dan memberikan 6 assist. Saat ini, Bournemouth berada di posisi ke-7 klasemen Premier League, hanya terpaut 3 poin dari zona Liga Champions. Laporan juga menyebutkan bahwa Semenyo terbuka untuk pindah demi membuktikan kemampuannya di pentas tertinggi Premier League. Napoli tengah mengincar Alejandro Garnacho di bursa transfer Januari mendatang. Raksasa Serie A ini mengaku masih mempertimbangkan langkah untuk merekrutnya. Garnacho menjadi target utama Napoli saat ini, dan pelatih Antonio Conte dilaporkan telah menghubungi winger Manchester United tersebut untuk mengajaknya berlabuh di Italia. Napoli pun mulai bergerak untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut kabar yang beredar, Il Partenope telah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro, namun tawaran tersebut ditolak oleh MU. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, menyatakan bahwa mereka akan sangat berhati-hati dalam proses mendatangkan Alejandro Garnacho dan Adeyemi. Ia menegaskan bahwa klub tidak akan membeli pemain dengan harga yang tidak realistis. Kami sedang menilai beberapa situasi, dan tidak bijak untuk memberikan harapan palsu kepada para penggemar kami. Namun, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memperkuat skuad, ujarnya dengan tegas. Chelsea kembali merasakan pahitnya kekalahan setelah disingkirkan oleh Manchester City dengan skor 1-3 pada Sabtu, 25 Januari 2025. Penampilan kurang memuaskan dari kiper mereka, Robert Sanchez, menjadi sorotan utama. Dalam 5 laga terakhir di Premier League, Robert Sanchez belum pernah mencatatkan clean sheet dan sudah kebobolan 9 gol. Para penggemar The Blues mulai melayangkan kritik terhadap penampilannya yang semakin menurun. Kami berhasil mencetak gol lebih dulu dan memiliki 2 hingga 3 peluang untuk menambah angka, yang seharusnya bisa mengubah arah pertandingan. Namun, kami gagal memanfaatkan kesempatan itu, ungkap Maresca kepada Sky Sports. Di menit-menit akhir, kami kebobolan dan skor menjadi 1-1. Gol kedua benar-benar mengubah dinamika permainan. Robert adalah yang pertama menyadari bahwa dia perlu meningkatkan performanya. Solusinya adalah bekerja keras setiap hari.